deskripsinya, observasi aja, nggak usah by data. Oh Pak, ayam geprek itu apa? Misalkan ada yang gacoan. Di gacoan ini rame, cuman kok saya tidak merasakan keinginan untuk repeat order gitu. Salah satu penyebabnya diduga. Ingat ya, namanya penelitian itu adalah menduga. Menduga terkait dengan kualitas produk yang mulai mendapat keluhan konsumen dan strategi promosi yang kurang menarik perhatian pasar. Kondisi ini mendorong perlunya penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terutama terkait aspek kualitas produk dan promosi. Sampai sini dulu, Jun. Oke, coba. Jadi harus Jun. Kasih. Jadi harus dideskripsikan dulu reason kalian memilih produk A tersebut. Yang kedua, nah ini sebelumnya sebelum ke sini, saya ke sini. Nah, di dalam analisis regresi itu ada dua tipe. Ada yang sederhana, ada yang berganda. Kita langsung nge-bypass ke yang berganda karena secara proses sama aja. Kenapa saya pengen kalian itu melakukan mini riset yang berganda? Karena kita harus mengasumsikan bahwa keputusan pembelian konsumen itu pasti didasari oleh beberapa variabel. Contoh, siapa namanya? Salah sendiri ngirim gini. Jadi saya pilih. Siapa namanya? Desmi. Apa yang menjadi kewajiban sebuah cafe shop untuk kamu datengin? Harus apa aja? Tempatnya nyaman, harga terjangkau, menunya enak, oke, gua udah banyak banget. Kalau cuma harga murah doang, kamu kesana kan? Kalau cuma pelayanannya cantik atau ganteng, kamu kesana kan? Enggak kan? Iya lagi. Ganjen lagi. Nah, artinya setiap keputusan konsumen itu kita harus asumsikan bahwa nggak ada satu produk yang dibeli orang karena satu alasan aja. Makanya kita uji lewat beberapa variabel yang akan kita ujikan ke variabel keputusan pembelian. Sampai situ Jun. Aku coba. Makanya saya suruh kalian lebih dari 2 variabel. Tapi ya namanya mahasiswa ya saya juga dulu kayak gitu. Disuruh 2 beneran 2. Oh ya nambah 3 kayak 4 kayak. Sip. Jos. Nah jadi kita uji coba tuh beberapa variabel-variabel yang memungkinkan orang untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, harus berdasarkan yang salah saya suruh si Marcel jam 2. Kalian kelihatan kan nih? Benar kelihatan? Aldo, Sana? di sini aja di belakang. Udah datang telat ya. Oh, nutupin orang gue lagi videoin. Nunduk lagi, Dok. Nah, makanya di tugas ini yang harus kalian lakukan adalah mendeskripsikan variabel itu berdasarkan teori. Jadi di sini dan ya teori dengan jurnal.
Jurnal itu penelitian yang membuktikan teori. Makanya harus nyari teorinya. Prasetya Nugraha 2016 itu jelas bukan teori. Seorang prasetya belum bisa bikin teori. Kalau udah profesor tuh. Sampai sini Cun. X2-nya dideskripsikan, X3-nya dideskripsikan. Nah, kita balik lagi ke teorinya. Nah, sebenarnya nanti Dia mencet apa ini? Aduh ini ge. Bisa diuji regresi kalau datanya terdistribusi normal. Apa itu terdistribusi normal? Titik-titiknya harus di sekitar sumbu diagonal ini. Maksudnya apa? Artinya si kuesioner itu dimengerti oleh si responden. Kalau misalkan titik-titiknya ada yang di sini, ada yang di sini, artinya si responden itu asal jawab, atau si responden tidak mengerti maksud dari si kuesioner. Makanya ada yang di sini, ada yang di sini. Kalau ini kan ngikutin sumbu diagonal. Nah, kalau skripsian, saya kalau ngecek hasil data lapangan anak-anak itu lihat aja ini dulu. Kalau dijawab sama teman-temannya doang, kelihatan tuh, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Gak keresponden. Contoh, penelitiannya ke Gen Z yang ngisi milenial. Pertanyaannya nggak akan nyambung. Makanya responden benar-benar di survei itu lihatnya dari sini. Itu yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, ini masih bingung ya? Nah, ini nggak apa-apa bingung, soalnya nggak dianalisis sama kalian. Nanti kalau itu pencet-pencetnya jangan cepet-cepet ya. Oke, lihat tabel ini, diagram ini. Di diagram ini menyebar atau berpola? Menyebar. Artinya antara variabel 1 dengan variabel yang X1 antar X1 dan X2 tidak memiliki kesamaan teori. Untuk dilakukan uji regresi, itu harus dipastikan dulu antara variabel X dan Y ini benar-benar bukan variabel yang mirip. Contoh, pengaruh pria terhadap laki-laki, pengaruh promosi terhadap diskon, itu kan sama. Makanya tidak boleh sama variabel yang yang diteliti, sehingga dicek ininya secara histogram nyebar atau enggak. Kalau nyebar baru lanjut ke regresi. Cuman ini hanya informasi, tidak kalian lakukan, pusing nanti. Makanya kita langsung ke analisis regresi. Anggaplah sudah lolos semua uji asumsi klasiknya. Oke. Ini udah saya masukin di sini. Atau paling gampang kita bikin baru ya, biar kalian gak bingung. Buka SPS-nya.
Demi apa direkam? Salah ngomong pula nanti. Apa sih? Satu waktu COVID itu diajarin sama Unila tuh cara bikin video pembelajaran tuh. Tapi jarang masuk. Ya, videonya yang di sini Unila ada yang bikin apa lagi YouTube. Sebagainya. Ini data Excel, anggaplah ini kita sudah turun lapangan dan sudah dapat datanya. Ini ada dua variabel yang akan diuji. Apakah saya pakai? Apakah motivasi dan minat itu akhirnya mempengaruhi sebuah Astagfirullah. masih 31%. Kan ngecas aliran listriknya ganggu. Boleh. Nah, sampai template hipotesis teori ini aman ya. Nah, setelah bikin teori, jadi gini nih, si SPS ini, regresi ini secara teori itu adalah sebuah metode untuk Udah cok, nggak bisa. untuk membuktikan hipotesis. Jadi SPS itu hanya fungsi regresi itu fungsinya untuk membatalkan atau menerima hipotesis. Makanya sebelum menganalisis kita harus dari awal menentukan hipotesisnya dulu. Makanya di template pengerjaan tugas ini setelah teori kalian harus bikin hipotesisnya. Hipotesisnya kayak gimana? Pertama adalah pengujian hipotesis X1 ke variabel Y. Yang namanya hipotesis ini cuk. Jadi ketika kita bikin hipotesis itu selalu dimulai dari H0. H0 itu adalah hipotesis itu apa? Pilihannya adalah ditolak atau diterima. Jadi X1 tidak berpengaruh terhadap Y, HA-nya X1 berpengaruh terhadap Y. Kemarin waktu di online ini dianggap berpengaruh kalau nilai
X-nya itu ada di bawah 0,0 baru dianggap ini diterima, ini ditolak. Tapi kalau ininya di atas 0,5 X-nya, maka ini yang diterima. Apa ngebuktinya cuma itu doang? Pakai uji apa nanti? Tapi intinya kalian bikin hipotesis dulu. Kalau ada 3 variabel X atau 4 ya, berarti ada H01, HA1, H02, H02, HA, H03, HA. Sampai sini Jun. Ini pengujian yang sendiri-sendiri. Nah, kalau lebih dari satu variabel atau 2 ke atas, kita uji simultannya. Simultan itu secara bersama-samanya. Berarti ada hipotesis yang terakhir adalah X1, X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Ini H0 ya. HA-nya X1, X2 berpengaruh terhadap Y. Pembuktian regresi itu hanya untuk membuktiin yang ini atau yang ini yang diterima. Sudah gitu. Setelah itu kalian bikin diagram kuesioner, hasil jawaban kuesioner. Jun? Jadi mana berapa orang yang jawab setuju, berapa orang jawab tidak setuju. Nah, oke nanti. Lalu output regresi. Output regresi itu ada 3. Pertama, uji determinasi R², uji F, dan uji T. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, ini nanti ada tambahan analisis chi-square. Nanti sekalian. Habis diuji, kalian narasikan hasilnya. Diinterpretasikan. Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian itu apa sih narasinya? Coba, anggaplah saya penelitian di KFC. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung. Bikin satu kalimat yang menjelaskan itu. Pakai bahasa yang gampang dimengerti orang. Sampelnya mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa datang ke KFC itu sangat mempertimbangkan kualitas layanannya. Mungkin ini asumsi lagi karena merasa membayar banyak sehingga mereka harus terlayani dengan baik. Beda kan harga yang di sana? Masa ya dicuekin? Nah, jadi bikin sebuah narasi kayak gitu dari hasil penelitian kalian. Pun kalau misalkan tidak signifikan. Sampai sini? Ada yang masih bingung? Dan bikin rekomendasi buat Bali. Ya buat objeknya. Ya kali 10, kan satu kelompok 10 orang ya? Iya. Masa rekomendasi cuma 1? Kak, jangan maju lagi cerah. Ya 5 lah. Kak sanggup gua mimpiin dari atas. 5 beneran kali ya ini. Sebanyak-banyaknya lah. Yang di video ini tuh nanti. Buat narasi kayak gini, mau dibikin tabel kayak gini. Ya seenaknya kalian. Biar rapi, lebih Udah ada kan? Yang kemarin, yang paling kemarin itu tuh tuh. Harusnya kan dijelasin ulang ini. Biar enak, saya speed. Ra, lo emang harus maju gitu kepala ini. Laptop kalian bisa kayak gini nggak? Ini berarti. Kalau pakai sini, Iya
udah sabar. Pak, saya lagi streaming, Pak. Oke. Anggaplah ini datanya sudah ada ya. Nah, pertama, kalau pas buka SPSS, kita harus mendaftarkan variabelnya dulu. Daftarnya mana? Di variabel view. Nah, baru kita input di sini namanya. Di sini adalah motivasi. Ini minat, ini prestasi. Biar enak saya gini dulu. Dikasih label biar nanti pas output tabelnya tuh udah pakai nama si variabelnya. Motivasi itu X, tuh minat itu X2, prestasi itu Y. Nah, syarat uji regresi datanya tidak boleh data nominal. Apa data nominal? Ini semuanya juga angka. Data nominal itu data yang antara pilihan satu dengan pilihan yang lainnya tidak memiliki tingkatan. Contoh, laki dan perempuan. Itu nominal. Tidak ada yang bilang laki-laki lebih pintar dari perempuan atau perempuan lebih pintar dari laki-laki. Kalau bertingkat, ya harus data yang bertingkat, yaitu ordinal atau skala. Kalau kita pakai, kalian kan setuju, tidak setuju gitu ya? Di skala, ininya kita ganti ke scale. Regresi tidak bisa mengakomodir data yang sifatnya nominal. Ayah, ibu, anak, tidak. Harus sebuah data yang memiliki skala pilihan. Sampai sini, Cun? Udah. Desimal itu apa? Dua angka di belakang koma, ini tandanya. Kalau yang white itu adalah jumlah kata yang bisa diinput di data view ini. Prasetya Nugraha itu 16 kata. Kalau di sini 8 kurang. Sampai situ, Cun. Nah, setelah ini kita daftarkan, baru klik data view. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan data hasil survei kita ke sini. Copy. Kemarin udah sampai sini. Nah, sekarang kita lihat panduannya. Laptop kalian bisa kayak gini. Bisa. Selanjutnya dari menu utama SPSS ini ya, pilih analyze, regresi, linear. Udah, tampilannya udah kayak gini nih. Mana yang variabel dependent? Yang Y, berarti masukin ke sini. Masukin banyak sini. Kepala bagian metode, pilih enter. Udah. Selanjutnya klik statistik. Nah. Estimate sama modifier checklist. Udah. Oke. Ini klik OK. Nah, keluarlah output SPSS seperti ini. Jadi tadi tugas pertama, kita harus lihat hasil F-nya dulu. Sebenarnya ini salah urutan aja. Output SPSS-nya pertama lihat R-nya dulu lah. Sesuaiin aja ya.
Mana R square-nya? 83 sama kan hasilnya? 83,9. Maksudnya apa? Bahwa variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y-nya itu sebesar 83,9%. Contoh. Jadi kayak gini. Yang namanya penelitian itu angka 0 sampai 100. Semakin banyak variabel yang kita uji coba, semakin akan mendekati angka 100. Di sini dua variabel ini sanggup mendapatkan angka 80 9. Ini terjelaskan di sini. Berarti sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti oleh peneliti. Jadi semakin mendekati angka 100, semakin bagus variabel Y-nya terjelaskan. Kalau cuma satu variabel itu akan menyisakan ruang kosong di sininya. Tapi hasil ini punya syarat, yaitu uji F-nya harus signifikan dulu. Itu signifikan nggak? Anova, lihat Anova. Nggak di atas Pak, tutupan. Jadi di output SPSS nanti ada uji F, uji T, uji R square atau determinasi. Ini fungsinya apa uji F? Uji F ini untuk ngecek model yang kita uji coba ini bisa menjelaskan variabel Y atau enggak, signifikan atau enggak. Berarti hipotesis mana yang dicoba? Yang ini. Apakah ketiga variabel ini berpengaruh signifikan ke Y atau enggak? Dilihatnya adalah nilai signifikan F. Lihat ANOVA-nya tuh. Signifikannya berapa? 3,4. Signifikannya. Berarti berarti yang diterima adalah yang. Jadi secara awal model ini bilang bahwa keputusan pembelian prestasi mahasiswa itu memang dipengaruhi minat sama motivasi. Secara total dulu, secara bersama-sama mendorong mahasiswa untuk berprestasi. Besar dorongannya berapa? Besar pengaruhnya berapa? Yaitu adalah 83,9%. Jadi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, Unila harus meningkatkan secara hipotesis variabel minat sama motivasi. Sampai sini clear? Clear. Oke. Nah, setelah kita dapat uji F, ini berarti uji F-nya signifikan ya. Berarti HA diterima. Uji T sekarang. Uji T ini untuk ngecek satu persatu. X1 berpengaruh nggak ke variabel Y, terus X2-nya berpengaruh juga nggak ke variabel Y. Nah, kita lihat cara ngelihatnya, lihat tabel koefisien. Kalau yang kayak gini yang nggak berpengaruh yang mana? Ini signifikan nggak? Enggak, berarti ini HO atau HA yang diterima. HO itu apa? Berarti motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Kalau ini benar, yang laki-laki tidak bercerita itu dimotivasi apapun, hei mahasiswa, H0-nya H0 yang diterima ya, H2
yaitu HA-nya yang diterima. Jadi maksudnya kalau HA0 diterima artinya tidak ada pengaruh. Kalau HA yang diterima terdapat pengaruh. John? Sekarang, nah di regresi itu setelah kita mendapatkan hasilnya ini, baru kita susun persamaannya. Persamaannya kayak gimana? Secara simpelnya ya, persamaan regresi itu adalah Y sama dengan alpha plus beta X. Tapi karena kita punya dua variabel X, jadi tanda-tanda X1 plus beta X2. Gambar persamaannya adalah X1 X2 terhadap Y. Ini simpelnya. Ini judul skripsi zaman saya. Zaman kalian udah kayak gini. X1, X2 bersama-sama ke Z dulu, baru ke Y. Ini juga masih simpel. Ada lagi yang X1, X2 ke Z1, ke Z2, ke Y1, sudah. Itu ini skripsian zaman kalian nanti. Maksudnya kayak gimana? Anggaplah ini kendaraan. Ini kendaraan. Ini lokasi. Yang mau diuji ke jarak tempuh. Kita punya hipotesis. Kendaraan akan berpengaruh terhadap jarak tempuh. Semakin bagus kendaraannya, semakin pendek jarak tempuhnya. Semakin dekat lokasinya, semakin dekat jarak tempuhnya. Itu hipotesis awal. Tapi kalau zaman kalian nanti ada variabel Z. Variabel Z ini adalah variabel yang mengganggu. Bisa memperkuat, bisa memperlemah. Kalau variabel Z-nya adalah hujan, pengaruh sini yang tadinya signifikan bisa terganggu nggak? Bisa. Lokasi hujan ke jarak tempuh berpengaruh nggak? Pengaruh. Jadi nanti tuh bakal kayak gitu skripsi kalian tuh. Cuman nanti dulu, nikmati dulu kuliah semester 3-nya. Jadi ini adalah rumus regresi dua variabel X dengan satu variabel Y. Sekarang kita masukin datanya ke sini. Y sama dengan konstantanya berapa? Lihat di tabel ANOVA. Nggak kelihatan Pak. Ay bapak ini. Lihat konstantanya berapa di koefisien? 2, 612. 612 plus Itu loh tuh. berapa betanya? X1 0,192 X1 plus berapa? 0,8. Wih, Pak, pendek. Hah? Ini nah, beta ini beta. X2. Maksudnya apa ini? Kalau ingin ningkatin prestasi mahasiswa, kalau kita ingin meningkatkan prestasi mahasiswa lewat apa yang pertama tuh? Motivasi hanya akan berdampak 19,2%. Tapi kalau pakai minat itu 88,8%. Sama juga nanti kayak keputusan bisnis kalian. Kalian diuji tapi yang dibutuhkan Gense itu adalah stok atmosfer yang baik, karena beli satu nongkrongnya 20 jam misalnya. Apa Rojali? Waalaikumsalam. Oh, baju udah ketang-tang gitu kamu tuh. Hujan. Oh ya udah. Kamu satu kelompok sama siapa? Cung, kelompoknya ini. Udah ngerti ya? Jangan sampai kelompoknya ada yang nggak ngerti. Ada nggak teman duduknya? Cukup nggak? Jangan gitu, Pak. Oke, jadi
persamaannya kita tulis seperti itu. Nah, jadi yang kalian lakukan adalah menguji coba variabel kalian ini membuktikan hipotesis yang sebelah mana. Sampai situ, Cun. Bener, nanti pada ke WhatsApp lagi. Yang masih bingung dari awal sampai akhir yang mananya? Semua. Makasih ya. Yang harus kalian jawab tuh adalah persamaan ini. Makanya ya, usahakan. Ya oke lah kalau buat latihan, ya jangan 2 sih, nambah apa? 5. Oh, udah 2021. Udah uji coba 4 variabel. X1-nya apa aja? Mana yang Y? Ini. Yang Y yang mana? Yang itu X1. Iya itu. Pengalaman, referensi growth, sama persepsi harga dalam keputusan pembelian produk ethnic fashion. Kalian mah nanti lebih banyak lah, masa iya nggak ningkat kualitas skripsinya. Terhadap keminatan konsumen travel haji. Tawar, Ahmad. Congor lah. Pak. Jadi, apakah kendaraan mempengaruhi jarak tangkap jika terjadi hujan? Oh ternyata tidak, karena ini mah awan kinton misalnya. Nah, kita nggak tahu kendaraan kita di masa depan apa. Lokasi berpengaruh terhadap jarak tempuh yang dimediasi oleh hujan. Oh rumah apung ini mah bisa digeser. Siapa tahu kita ada musibah banjir bandang lagi yang menenggelamkan Eropa lagi misalnya. Wih, waktu Krakatau meletus tenggelam Eropa itu. Nah sampai sini dulu regresi udah aman belum? Dikit yang Oke, saya definisikan ya. Jadi T-square ini adalah metode untuk menguji sebuah data yang tidak bisa interval, tapi ingin kita lihat signifikansinya berpengaruh atau tidak. Based on-nya tetap pakai hipotesis. Nih biar nggak pusing, kita langsung ke contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juwiring, Kabupaten Klaten tahun 2019. Untuk mengukur variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare tersebut, maka peneliti membagikan kuesioner atau angket kepada 30 orang tua balita yang berkunjung ke Puskesmas Juwiring. Adapun bentuk kuesioner penelitiannya adalah sebagai berikut. Cuman 2 pertanyaan dia. Sumber air minum, apakah jenis sumber air minum yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? PDAM, air mineral, air sumur, air hujan, air sungai. Ekstrim ini. Bilang masih ada loh yang mengandalkan air sungai untuk sehari-hari. Daerah Mesuji, terus Mesujinya Waiserdang kayak gitu ya.
Gajah Mati, terus Rawajitu itu masih ngandelin air sungai itu. Saya pernah ke Jambi di Tanjung Jabung Timur. Di sana air sungai itu air apa sih kalau butak tuh namanya tuh? Iya tahu beru. Apa sih air? Gambut tah eta. Awas jangan salah hurufnya. Air gambut. Yang saya jijik ya. Air itu kan mengalir dari sana ke sini. Di sana Oke. Lalu kita cek yang diarenya, apakah diare atau enggak, ya atau tidak ya. Anggaplah kita coding sekarang, yang ngisi PDAM atau air mineral itu kita kasih angka 1. Yang ngisi air sumur, air hujan atau air sungai itu kita kasih skor 2. Yang kalau mau kedua ya atau tidak doang. Nah sekarang anggaplah kita sudah punya data kita sudah survei ke responden, dapat data 30 responden seperti ini. Lalu ingin kita uji. Oke, kita mulai dari awal ya. Pertama, kita daftarkan variabelnya dulu. Variabel view. Ini nggak bakal kelihatan deh. Kita lihat tutorialnya. Wait. Angka pertama kita daftarkan variabelnya ke sini dulu. Di sini air, ini hujan. Lalu kita kasih label sumber air minum. Di sini kejadian diare. Nah, di sini kita kasih coding tadi. Yang ini. Yang angka 1 kita kasih redaksinya terlindungi. Add. Yang 2 kita kasih tidak terlindungi. Kita okein. Yang ini 1 diare. Add. Yang dijawab 2 tidak. Setelah itu kita masukin data hasil survei kita ke sini. Masukin. Nah sekarang sudah ada. Oh, satu. Ini skalanya nggak boleh skala, jadi kita rubah ke nominal. Lapangnya udah LGBT gitu. Lalu kita lihat perintahnya. Ini udah. Sekarang analyze, descriptive, cross tab. Kita masukin 2 variabel ini ke sini.
lalu klik statistik. Udah ya. Udah masuk sini semua. Lalu pada bagian statistik kita klik chi-square-nya. Kita continue, kita oke. Hasilnya akan seperti ini. Gimana narasinya? Dari 30 responden, ada 10 yang punya mata air terlindungi. Tapi ada 10 yang Biar ya, anggaplah ini hasilnya ya. Yang pakai PDAM sama pakai mineral 10 diare, 2 enggak. alah, Waduh, tadi salah input. Yang tidak yang pakai sungai, pakai air hujan. air hujan, 5 diare, 13 tidak diare. Ini surveinya para pecinta alam misalnya. Nah, terus kita lihat signifikansinya tuh yang ini, person chi-square. Signifikan atau enggak? Artinya sumber air minum berpengaruh signifikan terhadap kejadian sampai sini. Gampang kan? Nah, nanti kalian uji variabel usia. Tadi apa? Usia sama gender ya? Usia berpengaruh nggak ke variabel Y? Keputusan pembelian kalian. Y-nya ada keputusan pembelian? Ada nggak? Ada yang nggak keputusan pembelian? Ada. Apa? Ya itulah ya. Kalian uji apakah usia itu berpengaruh ke keputusan pembelian atau enggak? Sama gender berpengaruh ke keputusan pembelian atau enggak? Lihatnya angka ini, hipotesis mana yang diterima? Cun, gampang kan? 5-5-nya didaftarin ke label tadi tuh, PDAM, air mineral, itu nggak apa-apa dimasukin di situ. Cuman ini biar mempermudah aja. Nah, jadi di tugas ini terakhir adalah tabel kontingensinya. Ini nih, tabel ini yang kalian masukin ke tugas, lalu kalian narasikan hipotesis mana yang berpengaruh, HO atau HA yang diterima. Intinya kalau HO tidak diterima, HA diterima. HO berpengaruh, HA tidak berpengaruh. S. S. HO tidak berpengaruh, HA. Soalnya kalau nggak pakai SPSS, bisa nggak pakai SPSS tapi ngitung rumus. Bingung lah, udah lebih enak. Ini aja. Ya kalau saya, Guys, kalau misalnya nanti kita bikin gender-gender, Ada orang umur-umur, cewek di sini? nah kayak gini. ini bocoran.